Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Osvaldus Ardianus Adin dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Unika Santo Paulus Ruteng, tingkat 3 semester 6. Oke, di sini adik-adik saya menjelaskan ada pengertian sumber daya alam, habis itu macam-macam sumber daya alam, manfaat sumber daya alam itu, dan bagaimana kita melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam itu, adik-adik, segala sesuatu yang terdapat di alam yang berguna bagi kehidupan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini dan juga masa yang akan datang. Yang kedua, macam-macam sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam ini ada beberapa pengelompokan, ada 3 pengelompokan. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenis ini ada 2, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau non-biotik. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya ada 3 hal yang dasar. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak batas jumlahnya. Yang berikutnya berdasarkan kegunaannya. Sumber daya alam ini ada 2 berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, sumber daya alam penghasilan bahan baku dan sumber daya alam penghasilan energi. Yang ketiga, manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam ini ada banyak, adik-adik. Ada hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, dan gunanya banyak sekali. Contohnya hasil pertanian ini makanan pokok. Makanan pokok kita manusia itu padi dan jagung. Habis itu hasil perkebunan, contohnya itu obat malaria. Ada juga hasil dari perkebunan, gunanya itu untuk obat malaria. Dari peternakan itu dari madu atau lebah. Itu bagaimana kita cara melestarikan sumber daya alam. Cara melestarikan sumber daya alam ini ada banyak cara. Yang pertama, kita melakukan tebang pilih. Kita melakukan reboisasi atau pemupukan. Kita melakukan pembuatan waduk, menggunakan sumber daya alam yang secukupnya, dan tidak boleh memboros sumber daya alam itu sendiri. Sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih.